Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaha Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuliah saya dari mata kuliah Pengembangan Pendidikan IPA di kelas rendah, dosen pengampu Ibu Indah Pratiwi, SPD MPD. NPM saya 2002090015. Jadi tugas kuliah saya yaitu review jurnal. Jadi jurnal yang saya ambil yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA SD. Jadi saya perlihatkan dulu jurnal saya yang saya review. Nah, ini dia pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis IPA SD. Jadi selanjutnya nama jurnal, jurnal kontekstual, volume dan halaman, volume 1, nomor 02 dan halamannya 49 sampai 57. Tahun terbitnya 2020, penulis Muhammad Liwa Ilhamdi, Desi Novita, Awal Nurholifatur Rosyidah. Dan reviewernya saya sendiri yaitu Adaha Febrianti. Tanggal reviewernya 30 November 2021 atau hari ini juga. Jadi latar belakang jurnal yang saya baca yaitu intinya jadi pada abad 21 ini siswa itu dituntut agar menyeimbangkan dengan zaman era milenial. Jadi tujuannya itu agar siswa itu menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif. Jadi sangat berhubungan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Karena di situ siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis dan kreatif. Jadi selanjutnya tujuan penelitian. Menurut jurnal yang saya baca, tujuan penelitian mereka yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD pada pelajaran IPA. Selanjutnya, permasalahan di dalam jurnal tersebut saya baca yaitu seperti proses pembelajaran IPA masih banyak kegiatan yang didominasi oleh guru, sehingga mengakibatkan siswa kurang termotivasi untuk berperan aktif dalam belajar. Karena masalah tersebut terjadi karena proses pembelajaran itu lebih banyak menekankan siswa untuk menghafal konsep, jarangnya penggunaan media, dan penggunaan model pembelajaran yang kurang mengasah keterampilan siswa. Jadi, materi ajar itu akan mudah dilupakan oleh siswa. Proses pembelajaran yang demikian memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir siswa yang membuat siswa tidak mampu menemukan solusi ketika menghadapi masalah. Jadi itu permasalahan dalam jurnal menurut yang saya baca. Kemudian selanjutnya kita beralih ke metodologi penelitian. Jadi peneliti itu melakukan penelitian di SD Negeri 37 Cakranegara semester genap tahun ajaran 2019-2020. Metode penelitian adalah kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group. Subjek penelitian ini siswa kelas 5 yaitu 5A sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontrol. Jadi siswa pada kelas eksperimen itu diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Sedangkan siswa pada kelas kontrol diberi perlakuan dengan model pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes dan observasi. Jadi instrumen tes tulis berupa soal uraian pada materi benda dan perubahan sifat benda. Soal uraian itu digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan rubrik skala 1-4. Kemampuan berpikir kritis yang diukur mencakup 5 aspek, yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, kesimpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta strategi dan taktik. Kemudian kita lanjut ke dalam hasil penelitian. Oke, pada hasil penelitian, jadi berdasarkan hasil penelitian diperolehlah data hasil kemampuan berpikir kritis siswa
kelas 5 SD Negeri 37 Cakra Negara pada materi benda dan perubahan sifat benda dengan penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Jadi proses pembelajaran dilaksanakan 2 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data keterlaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi. Jadi hasil yang pertama yaitu berdasarkan diagram keterlaksanaan inquiry. Saya tunjukkan dulu jurnalnya, diagram yang pertama dalam hasil penelitiannya. Jadi di sini, nah ini dia gambar 1, diagram keterlaksanaan pembelajaran inquiry terbimbing. Jadi ini dia diagramnya, kemudian penjelasannya, sintaks yang terlaksana pada pembelajaran inquiry terbimbing. Pertemuan pertama, terdapat 13 indikator yang terlaksana dengan maksimal, sehingga dicapai persentase sebesar 81,25% dengan kategori baik. Pertemuan kedua, tercapai 15 indikator secara maksimal, dengan nilai persentase sebesar 93,75% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keterlaksanaan pembelajaran dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua. Jadi ini dia jurnalnya tadi, pertemuan 1, pertemuan 2. Ini dia perbandingannya dalam diagram keterlaksanaan pembelajaran inquiry terbimbing. Selanjutnya kita akan membahas hasil yang kedua, yaitu berdasarkan pada tabel 2 hasil kemampuan berpikir kritis. Saya tunjukkan tabelnya, yaitu seperti ini. Ini dia tabel 2 hasil kemampuan berpikir kritis. Di sini ada kelas eksperimen, kelas kontrol, tes, pretest, post-test, jumlah siswa 27, 28, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata, kemudian selisih. Jadi penjelasannya di sini kita lihat pada tabel 2, didapatkan bahwa pada kelas 5B atau disebut juga dengan kelas kontrol, yang menerapkan model pembelajaran konvensional, rata-rata nilai pretest siswa yaitu 48,21 dan rata-rata nilai post-test yaitu 59,96. Keduanya termasuk dalam kategori kurang kritis. Sementara untuk kelas 5A atau disebut juga dengan eksperimen, dengan model pembelajaran inquiry terbimbing, menunjukkan rata-rata pretest sebesar 48,67 dengan kategori kurang kritis, dan untuk nilai post-test menunjukkan rata-rata sebesar 77,52 dengan kategori kritis. Ini dia tadi, rata-rata 48,67, 77,52, 48,21, 59,96. Oke, selanjutnya kita bahas pada hasil yang ketiga, pada tabel 3 hasil analisis endgame. Saya tunjukkan tabelnya, tabel ketiga. Nah, ini dia tabel 3 hasil analisis endgame. Di sini ada kelas eksperimen, kelas kontrol, jumlah siswa 27, 28, rata-rata 77,52, 59,96, endgame 0,562, kelas kontrol endgame 0,226, kategori kelas eksperimen itu sedang, kategori kelas kontrol itu rendah. Kemudian penjelasannya di sini menunjukkan bahwa uji normalitas gain pada kelas eksperimen yaitu 0,562 dengan kategori sedang, sedangkan uji normalitas gain pada kelas kontrol sebesar 0,226 dengan kategori rendah. Artinya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kemampuan berpikir kritis pada pelajaran IPA siswa kelas 5 SD Negeri 37 Cakra Negara setelah diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA pada materi benda dan perubahan sifat benda menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi dan tes yang dilakukan. Rata-rata nilai post-tes kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Jadi berdasarkan hasil uji N-GAIN, dikatakan bahwa ada pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis. Jadi selanjutnya yang terakhir, dalam review jurnal ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Jadi menurut yang saya baca, saya menemukan kelebihan dan kekurangan dalam jurnal tersebut. Jadi menurut saya kelebihan jurnal tersebut yaitu terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Kemudian kelebihan yang kedua, menurut saya penyajian data dalam bentuk tabel yang kemudian dijelaskan lagi sehingga mudah dipahami. Dan setelah itu terdapat juga kekurangan dalam jurnal tersebut. Menurut saya terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Jadi terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas kuliah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.